Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah berada di depan Hafki, yaitu salah satu usaha di bidang clothing maker. Hari ini kita akan sharing bersama mengenai dengan bagaimana mereka menjalankan usahanya. Namun sebelumnya kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa menebarkan kebermanfaatan. Simak keseruannya sahabat-sahabat semuanya. Halo sahabat Allah, sekarang di samping saya sudah ada Mas Adik Kimpin, yaitu selaku dari manajer pelaksana di PT Hafki sendiri. Halo Mas Kimpin. Halo Mas. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Mas. Nah ini Mas, mungkin dari teman-teman banyak yang ingin tahu nih, sebenarnya Hafki itu perusahaan di bidang apa sih Mas, mungkin gitu? Kalau Hafki berdirinya dari dulu di bidang clothing maker Mas. Clothing maker. Iya. Nah clothing maker sendiri itu apa sih Mas? Mungkin banyak yang belum tahu nih dari sahabat-sahabat sendiri. Kita Hafki itu produksi dari kaos, kemeja, polo shirt, jaket, mungkin seragam-seragam lainnya juga bisa. Oke, Ya. jadi di busana ya Mas ya? Iya. Dari Intinya di clothing lah. di clothing seperti itu. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat banyak pertanyaan juga nih, sejak kapan sih Hafki berdiri kan gitu? Hafki berdiri sejak tahun 2010 Mas. Tahun 2010. Iya. Itu awal mulanya seperti apa itu Mas? Kita dulu waktu berdiri kita belajar pas waktu kuliah, kita mengembangin usaha di tempat kos dulu sebelum tempat kita kos. berdiri sampai seperti ini. Oke. Iya. Jadi berawal dari tempat kos itu Mas. Iya. Nah, awalnya seperti apa nih Mas? Kok bisa menentukan kita membuat inilah perusahaan di clothing maker, atau bagaimana melihat apa sih Mas kan bisa triggernya itu loh Iya. untuk ke situ. Dulu peluang pertama itu kan setelah lulus sekolah kita lanjut ke kuliah itu, alhamdulillah dapat orderan pertama itu kaos olahraga Mas. Kaos olahraga. Ya, kaos olahraga dari SMA kita dulu. Kita kebetulan alumni juga di situ. Kita dapat proyek kaos itu, terus sampai sekarang jadi semangat kita bikin Oke. kaos. Oke. Jadi dari awal di kos tersebut ada orderan dari SMA itu ya Mas Iya. awalnya. Oke. Iya. Nah, dari awal itu tahun 2010 itu Mas. Nah, itu sampai sekarang gimana tuh prosesnya step by stepnya Mas dari tahun ke tahunnya sendiri? Ya, kita dulu berawal dari kos-kosan dulu, terus kadang kita juga pinjem di meja teman di Solo. Oke. Sebelum kita berdiri di Boyolali itu pindah Boyolali 2015. Pindah di Boyolali 2015. Iya. Jadi 5 tahun berdiri di Solo tersebut Mas Iya. ya. Oke. Ya sebenarnya orderan itu dari teman-teman Boyolali juga, tapi kan kebetulan tempat produksi kita juga nggak ada dulu. Kita masih nebeng-nebeng ngalor ngidul lah berarti Oke, gitu. iya. Sampai sekarang bisa punya tempat Punya produksi produksi sendiri. sendiri. Oke Mas. Nah, di situ Mas dari mungkin perjalanannya dulu itu dari di 2010 sampai 2015 sendiri nih, sebelum punya tempat produksi sendiri, itu apa sih Mas hambatan-hambatan ketika memulai usaha tersebut? Ya hambatannya banyak sih Mas. Dari yang pertama, orang kuliah pasti cepet di modal. Oke. Iya kan? Yang kedua, tempat produksi kita nggak ada. Oke. Kita masih nebeng sana sini. Oke. Yang ketiga, kita kan masih juga belajar. Jadi kita belum tahu tempat jahitan di mana, terus tempat di mana, supplier di mana. Kita selama itu kita belajar cari supplier kain lah, terus supplier obat, Oke. sampai ke produksi jahitan sendiri. Jadi untuk mencari supplier-supplier tersebut itu di tahun-tahun itu ya Mas? Iya. Oke. Nah, terus untuk pindah ke Boyolali sendiri itu alasannya apa Mas awalnya? Karena rumah kita di Boyolali, Mas. Karena rumahnya di Boyolali Iya, dan kita banyak kuliah orderan di sini juga gitu. Kuliah kan di Solo. Nah, terus selama kuliah kan kita juga nggak mungkin diam saja, kita tetap nyambi kerjaan kita gitu. Oke. Selain kuliah kan kita juga bekerja. Oke ya Mas. Untuk setelah di Boyolali sendiri Mas itu juga mengalami hambatan-hambatan enggak Mas? Ya banyak sih Mas, namanya orang usaha kan Iya. kadang pasang turun surutnya tetap ada. fluktuatif Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, untuk apa namanya Mas, untuk ownernya sendiri itu Iya. di sini satu orang atau mungkin dari ada media partner? Satu orang Mas. Oke. Ya, resmi satu orang. Ini di Hafki ini khusus di clothing maker atau memang ada usaha lain Mas? Clothing maker aja. Clothing maker aja Iya. ya Mas. Oke. Nah, di Boyolali sendiri Mas itu untuk target pasarnya bagaimana Mas untuk Kalau mencari target marketnya? pasar yang pasti kita harus gimana ya Mas? Yang penting kalau saya pribadi lokalan kita itu
banyak gitu Mas. Oke. Jadi dari instansi maupun dari sekolahan itu selalu ada. Oke, jadi kuncinya di networking Iya, ya, jaringan betul. ya Mas ya. Oke, Betul. nah. Apalagi teman-teman sendiri kan juga kita banyak relasi juga, makanya kan Oke. bisa. Oke, Mas. Jadi tadi mengenai dengan networking sendiri ya, Mas ya. Nah, dari Mas Adit sendiri nih untuk sahabat-sahabat semisal mau order itu seperti apa sih? Bagaimana prosedurnya dan yang lainnya? Prosedur order pertama kita by WA Mas. By WA. Iya by WA. Terus kita desain ACC, proses DP, baru proses produksi itu 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari itu semua Mas, dari kaos jaket waktunya sama. Tergantung nanti antrian juga Mas. Oh, tergantung ya, antrian order kadang juga ya? ya. Kadang juga kita antrian penuh, pas tanggal itu diminta kita mundur sedikit kan juga bisa. Oke. Fleksibel lah. Fleksibel ya, tergantung sama konsumennya juga. Tergantung sama konsumen. Iya. Nah, untuk sahabat-sahabat Allah yang mau buat kaos, mau custom kaos, jaket, jersey dan yang lainnya nanti bisa pesen, nanti nomornya saya tulis di bio-nya. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, Mas, untuk target market tadi nih untuk di Bilal tadi menyasar selain instansi, SMA apalagi selain itu, Mas? Komunitas Mas. Oh iya, komunitas yang ya. paling besar itu di komunitas. Di komunitas ya, Mas ya. Oke. Banyak kan komunitas, ada komunitas motor, komunitas mobil. Iya, ya kan? iya, Mas. Yang penting kan itu perlu kita sasar juga. Oke. Nah, ini untuk sahabat-sahabat Allah pasti banyak yang bertanya, Mas, kalau di usaha clothing maker tuh revenue berapa sih, hasilnya berapa, omsetnya berapa gitu. Omset per bulan juga nggak mesti Mas. Kadang ya target kita sih sebenarnya 2000 piece per kaos per bulan. 2000 piece. Iya, kaos aja ya. Belum yang lainnya masih jaket, jersey Iya. gitu ya. Itu di angka berapa, Mas? Mungkin kasih spill sedikit lah dari sahabat-sahabat, mungkin sih pengen tahu. Kita antaranya ya 25 jutaan. Wow, luar biasa revenue-nya satu bulan 25 juta Iya. ya, Mas. Wow, ini buat motivasi sahabat-sahabat semuanya. Nah, mungkin dari Mas Adit sendiri gimana sih kita ketika memulai usaha itu gimana tuh, kan Mas Adit tadi mengawali dari kos tadi, itu apa sih Mas yang membuat Mas Adit konsisten dan berkomitmen untuk usaha itu? Yang pertama itu sebenarnya kalau saya dari pikiran saya itu tekad dulu Mas. Tekad untuk mulai usaha itu. Kalau masalah jalannya usaha itu pasti ada jatuh bangunnya, nggak mungkin orang usaha langsung dia berdiri merangkak naik terus itu nggak mungkin. Kita juga ada suka dukanya. Iya, Mas. Dari dulu awal terbentuk itu pasti ada suka dukanya, itu pasti. Nah, untuk timnya sendiri Mas, di karyawannya sendiri itu ada berapa Mas? Karyawan sendiri kita di toko ini 1 untuk desainer, terus 4 orang di produksi sablon dan 6 orang di jahit. Wah, luar biasa, udah 11-an. Ini 11-an karyawan yang di Hafki ini ya, luar biasa nih. Nah, dari Mas Adit sendiri nih untuk untuk pengelolaan SDM sendiri tuh, itu untuk pemasarannya tadi kita masih lokal-lokal aja Mas. Iya, untuk yang menjalankan pemasaran Mas Adit sendiri. Iya Mas. Wah, luar biasa nih Mas Adit ini ya. Oke Mas Adit, mungkin ada motivasi nih untuk sahabat-sahabat Allah bagaimana mereka untuk memulai usahanya. Seperti apa motivasi dari Mas Adit sendiri? Kalau menurut saya yang penting tekad, tekun, rajin, jujur sama profesional Mas. Yang penting kalau pengusaha itu profesional. Jadi biar dianggapnya konsumen itu kita bekerja juga serius gitu. Karena kalau tidak profesional dari awal, mungkin ya udah jatuh usaha kita kan gitu. Oke, jadi buat sahabat-sahabat Allah semuanya, untuk memulai usaha yang terpenting adalah profesional ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Adit. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas. Salam sukses selalu. Salam sukses selalu. Oke. Oke, sahabat Allah semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mungkin itu dari saya. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.